Tidak baik. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasa ada sesuatu yang salah. Ekspresinya tiba-tiba menyusut, seluruh tubuh menyala dengan nafas api yang tak berujung, dan kilatan meledak ke arah skala warna. Cailin sekarang dibatasi oleh kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sendiri sama sekali. Cailin dalam keadaan seperti itu, di mata klan jahat di luar dunia, seperti wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam, dan dapat dibunuh sesuka hati. Jika Anda terkena orang ini, saya khawatir akhirnya akan sangat menyedihkan. Merobek, bayi iblis mungil ini baru saja terbang ke arah Cailin, dan di sepanjang jalan, mulut jelek dengan taring ganas muncul, tetapi serangannya tidak menyebabkan halangan bagi Cailin. Karena pada saat ini, di depan Cailin, nyala api oranye emas yang menyilaukan perlahan naik, membentuk penghalang api yang tebal, mencegat tubuh mungil bayi iblis dalam kehampaan. Bahkan pada jarak tertentu, bayi iblis itu dapat mencium bau jantung yang berdebar-debar darinya. Api seperti itu terlalu kuat. Api suci. Serangan jahat bayi iblis itu benar-benar dikeluarkan oleh api Xiao Yan. Segera, jari-jari kakinya yang putih dan lembut berdiri di seberang kekosongan altar, dan taring yang dalam menyembur keluar dari wajahnya, menatap Xiao Yan dengan ketakutan. Napas manusia ini tampaknya lebih menakutkan daripada siapapun yang pernah dia tangani sebelumnya. Klan berekor 9, bukankah orang terkuat seharusnya menjadi patriark yang masuk ke sini sebelumnya? Orang itu telah berubah menjadi makanannya sendiri, dan sekarang kekuatan Xiao Yan bahkan lebih menakutkan daripada patriark klan ekor 9. Apa kamu baik-baik saja? Ketika serangan itu diselesaikan, Xiao Yan menegur dengan wajah tegas Daiki, yang berada di samping, melihat adegan ini dan tidak bisa tidak memahami beberapa hubungan yang rumit antara keduanya. Aku baik-baik saja. Orang ini seharusnya mengendalikan teknik pengendalian jiwa khusus, hati-hati. Kepala Cailin bergoyang untuk beberapa saat, hanya untuk merasakan bahwa jiwanya baru saja mengalami banyak trauma, jadi dia dan Diki diam-diam mundur ke samping. Kakak perempuan, akankah saudara Xiao Yan dalam bahaya? Orang ini sangat kuat. Tampaknya karena beberapa kekuatan genetik dari 6 ekor, ada keseriusan di wajah cantik Daiki sekarang. Dia bisa merasakan kekuatan aneh yang menembus jiwa bayi iblis, jadi dia sangat khawatir dengan situasi Xiao Yan. Jangan khawatir, orang ini kuat. Cailin tidak memiliki kekhawatiran tentang kekuatan Xiao Yan. Matanya yang indah perlahan menatap patung batu dari rubah iblis berekor 9 dalam keadaan tenang, seolah-olah dia ingin menemukan beberapa petunjuk tentang kekuatan 10 warna. Piton menelan langit. Tuan api suci, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Ledakan. Suara itu baru saja jatuh, dan di sekitar bayi iblis, serangkaian kekuatan tak terlihat yang sedikit ilusi menyebar seperti tandus. Ternyata ruang ini dipenuhi dengan jejak pembusukan dan korosi. Kekuatan puncak reinkarnasi lapis kelima. Keajaiban di sini. Penjara penindas iblis kelima, penjara bayi jahat iblis jiwa. Apakah kamu dewa setengah jahat dari luar dunia yang ditekan, bayi iblis bermata jahat? Melalui beberapa penilaian sederhana, Xiao Yan akhirnya menentukan identitas sebenarnya di sini. Ini tidak kecil. Mata gelap dari mata tenang bayi iblis bermata jahat Gubo bersinar dengan cahaya aneh yang memikat hati orang-orang. Sinar cahaya ini sangat kuat, tapi Xiao Yan mencium aura yang sangat berbahaya darinya. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 5 lapis orang ini, dikombinasikan dengan kekuatan jiwa yang baru saja melangkah ke dunia abadi. Kekuatan jiwa yang dia lepaskan benar-benar membuatnya merasakan ketakutan sedikit pun. Pencapaian kekuatan jiwa orang ini sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Mata jahat. Bayi setan mata jahat juga sepertinya merasakan bahwa nyala api di tubuh Xiao Yan tidak sederhana. Sepasang pupil gelap, seluruh tubuh dipenuhi dengan udara suram yang menembus, dan ada banyak darah jahat di pupil, bahkan jika Anda melihatnya sedikit, kekuatan jiwa dalam tubuh akan bergetar. SSSTTT. Segera, istana spiritual 8 lantai di tubuh Xiao Yan melonjak bersama, dan sepertinya dia merasakan ancaman besar. Aliran energi jiwa yang stabil menyebar, mengisi ruang di sini samar-samar. Ini memang teknik manipulasi jiwa yang kuat. Xiao Yan menatap mata jahat di depannya, telapak kakinya terbanting ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba riak jiwa yang tak terlihat meraung dan mendidih. Setelah itu, bahkan Cailin merasa bahwa rasa penindasan yang kuat perlahan menyapu tubuh Xiao Yan dan menyebar.
Kekosongan di belakang Xiao Yan perlahan menjadi bengkok, dan sepasang mata menyala, yang seluruh tubuhnya dilindungi oleh api, berdiri diam di belakangnya. Dari kejauhan, tampaknya sangat biasa, tetapi mata api suci yang telah diubah menjadi tempat perlindungan ekstrim api suci bukanlah orang biasa. Kamu juga kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Realm. Menarik. Ini sangat menarik. Pada saat ini, wajah bayi iblis bermata jahat itu tiba-tiba menjadi aneh dan serakah. Pada saat yang sama, kekosongan di depan bayi iblis bermata jahat tiba-tiba berputar, dan pusaran hitam besar muncul tanpa peringatan. Di pusaran, energi iblis mengerikan menembus langit, dan di dalamnya ada mayat tulang putih yang sangat besar. Di atas mayat, di tengkorak hitam, perlahan mengungkapkan aura yang sangat suram. Catatan, melihat pemandangan ini, bayi iblis bermata jahat itu mencibir, dan mata jahat yang mengandung paksaan besar itu perlahan mengalir ke mata tengkorak hitam itu. Dalam sekejap, kerangka-kerangka ini tampak hidup dalam sekejap, dengan sentuhan paksaan spiritual melintas di seluruh tubuh, tulang putih dan kepala kerangka dikelilingi oleh sinar cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu terlihat seperti mayat binatang buas yang baru saja merangkak keluar dari neraka, memancarkan gelombang menakutkan yang membuat orang berdebar-debar. Bahkan fluktuasi semacam itu berbeda dari pembangkit tenaga jahat yang pernah ditangani Xiao Yan sebelumnya, karena itu adalah fluktuasi kekuatan jiwa. Sungguh kemampuan manipulasi jiwa yang mengerikan. Melihat adegan ini, mata Xiao Yan bergerak sedikit. Kekuatan jiwaku beberapa kali lebih kuat daripada bayi iblis bermata jahat namun, dalam kendali kekuatan jiwa, aku hanya menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Untuk metode menyerang jiwa, Xiao Yan bisa hampir dikatakan sebagai orang luar. Jiwa, roh mayat jahat. Ekspresi bayi iblis bermata jahat itu acuh tak acuh, seolah-olah dia perlahan-lahan membuat sketsa semacam serangan penghancuran yang mengerikan. Dewa setengah jahat ini adalah metode yang menakutkan. Kailin menoleh di kejauhan, dan tentu saja dia bisa merasakan tekanan mengerikan yang menyelimuti sosok kerangka raksasa itu. Kekuatan serangan jiwa tidak terlihat dan tidak berwarna, membuatnya sulit untuk dijaga. Mata api suci. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, mata api suci perlahan melintasi kekosongan dan meledakkan bayangan kerangka raksasa. Bunuh. Bayi iblis bermata jahat melihat pemandangan Xiao Yan, dengan senyum muram di wajahnya, dan segera mengeluarkan kata dingin. Saya melihat bahwa dalam kehampaan yang awalnya tenang, semburan riak energi samar tiba-tiba bergoyang, dan sinar jiwa yang hampir terintegrasi sempurna dengan kekosongan berkedip, ruang itu terkoyak seketika, dan di antara keheningan, ternyata terisi, dengan aliran energi kekuatan penghancur yang mengerikan yang merobek segalanya. Serangan jiwa, tidak terlihat dan tidak berwarna, hampir tidak mungkin ditangkap dengan mata telanjang, apalagi melawannya. Ledakan, serangan jiwa kuat yang muncul dari bayangan kerangka raksasa menghantam arah Xiao Yan tanpa penyimpangan apapun. Tiba-tiba mata Xiao Yan sedikit menyusut, seluruh tubuhnya tampak dipukul keras oleh kekuatan ketiadaan, dan seluruh tubuhnya menyusut hebat dalam sekejap. Turun, itu terlihat menakutkan. Xiao Yan, melihat pemandangan yang begitu aneh, Kailin mau tidak mau mendengus dingin, dan tangan giok ramping itu benar-benar berputar secara langsung, seolah-olah dia ingin menggunakan kekuatan ular sanca menelan 10 warna untuk bergerak. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, Xiao Yan masih akan layu di tangan bayi iblis bermata jahat itu. Ini hampir tidak mungkin. Kekuatan jiwa yang bagus. Sayang sekali. Retakan. Meskipun tubuh Xiao Yan sedikit rusak, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan itu tidak mempengaruhi tembakan Xiao Yan sama sekali. Selama perubahan sidik jari pesawat ulang-alik jarak pendek ditampilkan. Dalam sekejap mata, sosok Xiao Yan yang terluka tiba-tiba berubah menjadi kabut putih dan menghilang di sini. Dalam sekejap mata lagi, sosok secepat hantu muncul di sekitar bayi iblis bermata jahat, melambai dengan kekuatan di seluruh tubuhnya, langsung mengabaikan penyumbatan bayangan kerangka raksasa, dan mata api suci diam-diam menghadap ke bayi iblis bermata jahat yang dekat. Ditekan, dihapus. Tidak, pada saat ini, wajah bayi iblis bermata jahat dipenuhi dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya, menatap Xiao Yan dengan ekspresi ketakutan. Orang yang baru saja dia pukul hanyalah tiruan jiwa. Selain itu, meskipun serangan jiwa yang digunakan Xiao Yan sekarang tidak kuat, kekuatan suci yang menggabungkan 7 jenis api suci membuat bayi iblis bermata jahat merasakan aura dingin kematian untuk pertama kalinya.
Ledakan, badai api yang membakar menyapu, dan siluet kerangka raksasa dan bayi iblis bermata jahat langsung dimusnahkan olehnya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan dan tekanan dari api suci menyebabkannya tidak memiliki perjuangan, kamar. Bang! Setelah kedua tubuh itu benar-benar musnah, aura gelap dari cahaya hitam keluar kemana-mana, dan segera kekuatan menelan yang agung dari tubuh Xiao Yan benar-benar memenuhi ruangan itu. Napas ini agak aneh, jadi jangan buru-buru menelannya. Melihat ini, Cailin sedikit khawatir. Jangan khawatir, itu tidak akan menggangguku. SSSTTT. Setelah berbicara, dia memurnikan dan melahapnya, tetapi kekuatan jiwa yang sekuat bayi iblis bermata jahat yang baru saja memasuki batas kenaikan. Untuk Xiao Yan saat ini, peningkatannya bisa dikatakan minimal peluang. Masalahnya telah diselesaikan, dan patung batu berekor 9 bisa dipanggil. Ketika Xiao Yan selesai menangani masalah ini, dia menoleh untuk melihat Daiki. Ya, Daiki mengangguk, dan kemudian bayangan rubah berekor 9 ilusi merangkak keluar dari belakang tubuh halus. Tepat setelah aksinya jatuh, patung batu yang tampak seperti benda mati tiba-tiba bersinar di depan tubuhnya, gelombang kuno sejak zaman kuno, sedikit demi sedikit. Leluhur, seluruh tubuh Daiki tampaknya ditekan oleh gravitasi yang tak terhitung jumlahnya. Saat suara gadis itu jatuh, di seluruh dunia cermin, suara sunyi dari zaman kuno tiba-tiba keluar, yang secara samar mempengaruhi hati sanubari ketiganya. Tampaknya di bawah suara ini, jiwa-jiwa di tubuh mereka sedikit terguncang olehnya, dan untuk sesaat ada perasaan kabur dari tidur. Tampaknya semua yang ada di depan Anda terlalu ilusi seperti mimpi indah. Rubah iblis berekor 9. Sampai kekuatan ini bertemu, sosok energi yang bermartabat dan anggun muncul dari patung batu altar. Penampilan dan sosok wanita ini sebenarnya sama dengan iblis berekor 9 yang diukir dari patung batu, dan bahkan lebih hidup dan menarik. Wanita itu mengenakan jubah dan rok seputih salju. Penampilan di wajahnya yang cantik berbeda dari sikap dingin Cailin yang tinggi. Sebaliknya, itu penuh dengan fluktuasi yang mempesona, menawan, dan mempesona. Tampaknya di antara kerutan dan senyumnya, ada semacam kekuatan halus perlahan menyebar, diam-diam mengikis dan mengendalikan pikiran semua orang. Jika Anda tidak memperhatikan sedikit, saya khawatir itu akan dikendalikan oleh perebutan jiwanya. Senior, Anda memiliki pencapaian spiritual yang mendalam. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xiao Yan melonjak, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang cerdas, dan berkata dengan kekaguman di dalam hatinya. Sosok di depannya seharusnya hanya klon energi sisa, tetapi Xiao Yan mampu secara samar-samar merasakan kekuatan yang tepat dari monster kuno, rubah iblis berekor 9. Itu seharusnya berada di sekitar tingkat reinkarnasi ke-6. Meskipun kekuatan jiwa yang terakhir mungkin baru saja melangkah ke alam ascension immortal, Xiao Yan masih iri dengan metode kontrol jiwa yang unik. Sekarang di Xiao Yan, atribut api memiliki api suci, dan keterampilan bertarung elemen api secara alami tidak perlu dikhawatirkan. Atribut guntur memiliki kuil kaisar guntur, elemen air, elemen kayu, dan bahkan kekuatan jiwa, yang Xiao Yan miliki. Yan kurang. Mereka yang dapat mencapai kategori keabadian teratas hampir tak ternilai harganya, yang membuat Xiao Yan cukup bermasalah. Bagaimanapun, meskipun berbagai atributnya bagus, sumber daya dan waktu yang perlu diinvestasikan di dalamnya jauh lebih banyak daripada yang lain. Tentu saja, usaha dan pengembalian berbanding lurus. Generasi muda yang mengendalikan Saint Flame. Wanita rubah iblis berekor 9 menatap Xiao Yan di bawah dengan mata lembut dan berkata dengan lembut. Tetapi bahkan dengan sikap yang terakhir, kata-kata itu dipenuhi dengan godaan lembut, godaan, dan jika konsentrasi tidak cukup, saya khawatir mudah untuk mengikuti cara yang terakhir. Leluhur, kami di sini untuk warisan Anda, dan senjata tirani Anda. Melihat wanita rubah iblis berekor 9 yang berdiri tegak di depannya, Daiki memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya, dan dia bahkan sedikit menahan tekanan darah pada binatang iblis dan berkata. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin meningkatkan statusnya di dunia iblis, dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dan kekuatan ini, saya khawatir hanya warisan rubah iblis berekor 9 yang bisa. Saya pikir Anda berbakat, tetapi warisan saya bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah oleh siapapun. Wanita berekor 9 berbicara dengan bebas, dan kata-katanya sepertinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan.
Leluhur, aku bisa melakukannya. Pada saat ini, Daiki menunjukkan pemandangan yang berbeda dari masa lalu, dengan lembut mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan memeriksa posisi wanita berekor 9, mencoba menahan tekanan dalam darahnya, menunjukkan tekadnya. Sebelum memutuskan warisan yang kutinggalkan ada satu hal lagi. Moto leluhur klan berekor 9 kami tidak pernah menerima orang luar. Apalagi darah berekor 9 yang tidak teratur di tubuh Anda, hanya 2 orang di sekitar Anda yang tampaknya tidak baik. Begitu dia selesai berbicara, seluruh kekosongan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Mata wanita berekor 9 itu berkedut dengan tenang, seolah-olah ada kekuatan aneh yang mekar, dan dia memandang Xiao Yan dan keduanya dengan waspada. Pada saat yang sama, mereka berdua dipenuhi dengan penindasan yang sangat parah, yang menyebabkan dia merasakan agitasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kekuatan yang tersisa. Fluktuasi semacam ini, tidak semua orang bisa memilikinya. Senior benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Meskipun kami bukan anggota klan ekor 9, kami memiliki kesepakatan dengan King Luan yang lebih tua, jadi kami tidak menerobos tempat ini dengan gegabah. Saya datang ke sini dengan sebuah permintaan. Alis Xiao Yan terentang, menyentuh tubuh halus Cailin, dan dia mengucapkan kata demi kata. Aku tidak tahu ada apa denganmu. Mendengar Xiao Yan mengatakan ini, gadis berekor 9 itu juga sedikit menyipitkan matanya. Aku tidak tahu apakah senior tahu hal semacam ini. Ini adalah kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Segera, wanita berekor 9 berseru, matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan-kejutan yang langka, seolah-olah dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Piton menelan 10 warna. Mendengar kata-kata wanita berekor 9, wajah kecil Daiki menjadi marah, tubuhnya yang halus terpelintir dengan kaku, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya, dan dia tidak bisa tidak memproyeksikan sisik warnanya. Saya melihat sinar warna-warni cahaya perlahan-lahan berlama-lama di sekitar tubuh Cailin saat ini, dan pada saat menonton, tekanan darah dari atasan membuat tubuh Daiki Jiao bergetar. Tekanan garis keturunan yang agung itu tampaknya dapat dengan mudah menghancurkannya. Tampaknya orang yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi wanita yang dingin sama sekali, tetapi keberadaan yang menakutkan dengan monster kejam yang berada di tubuhnya. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini di dalam dirimu? Ekspresi wanita berekor 9 itu sungguh-sungguh, matanya menciut erat, dan dia menatap Cailin dengan saksama, dan bahkan nada suaranya menjadi sangat heran. Saya adalah raja dari keluarga Medusa, dan secara kebetulan, saya mendapat jejak kekuatan ular sanca menelan yang berwarna-warni. Cailin dan Xiao Yan saling memandang, dan tidak ada penghindaran di mata indah mereka, dan mereka langsung saling berhadapan. Piton menelan 10 warna. Saya tidak pernah berpikir bahwa klon jiwa saya bisa melihat binatang purba seperti itu. Setelah beberapa saat, wanita berekor 9 itu menyipitkan matanya yang indah dan memutar telapak tangannya dengan lembut, seolah-olah dia sedang mendesak sesuatu. Ledakan. Dengan tampilan sidik jari wanita berekor 9, Cailin tiba-tiba memiliki aura setan mengerikan merayap keluar, halo 10 warna baru saja muncul, dan itu berubah menjadi bayangan ular 10 warna di bawah tatapan beberapa orang, di atas. Melalui lingkaran energi warna-warni itu, Xiao Yan bisa melihat bahwa sisik ular 10 warna di tubuh bayangan ular itu tampaknya perlahan-lahan berputar dan jatuh. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Cailin, yang selalu tenang, dipenuhi keringat di dahinya, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. Bahkan mata dan jiwanya tampak ditelan oleh semacam makhluk, mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Semua pikiran. Senior, apakah ada cara untuk memecahkannya? Melihat penampilan Cailin, Xiao Yan bertanya dengan sedikit tertekan. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Itu seharusnya menggerogoti kekuatanmu, vitalitasmu, kan? Bahkan roh ular yang menyertaimu di dalam tubuhmu dilahap olehnya. Apa yang aku katakan salah? Setelah tes sederhana, mata wanita berekor 9 menjadi lebih cerah. Jelas, dia masih tahu sesuatu tentang piton Sky Swallowing 10 warna, dan hanya dalam beberapa saat, dia menyimpulkan beberapa masalah. Apa yang dikatakan senior itu sangat benar. Pada saat ini, Cailin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita berekor 9 itu beberapa kali lagi. Jelas, hal-hal yang dia coba sembunyikan dengan susah payah ini semua terlihat olehnya sekilas. Rubah iblis berekor 9 benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya.
Apa? Semua roh ular yang menyertainya ditelan. Kenapa kamu tidak menyebutkan hal yang begitu besar kepadaku? Mendengar kata-kata wanita berekor 9 itu, dada Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi amarah, dan kelopak matanya tidak bisa menahan untuk berdetak kencang. Bagi keluarga Medusa, pentingnya roh ular yang menyertainya sudah jelas, yang sebanding dengan keberadaan hati manusia. Ular spiritual yang menyertai semuanya ditelan oleh kekuatan 10 warna. Ini mungkin bencana bagi Cailin. Bagaimanapun, kunci kemajuan dan transformasi keluarga Medusa adalah mengandalkan ular spiritual yang menyertainya, jelas merupakan kunci untuk mengekang promosi kekuatan dan keselamatan jiwa Cailin. Kamu memiliki terlalu banyak hal di pundakmu. Aku tidak ingin kamu terlalu khawatir, aku baik-baik saja. Gigi Cailin sedikit menggigit sudut bibirnya, dan jejak kekuatan 10 warna perlahan ditekan ke tubuhnya. Namun, tubuh Cailin terus gemetar, tentu saja, langkah mudah seperti itu akan menghabiskan banyak uang. Apakah kamu baik-baik saja? Bukankah itu lain kali kita melihatmu? Kamu sudah, bagaimana kamu memintaku untuk menjelaskan kepada Xiao Xiao dan yang lainnya? Petik 2. Petik 2. Melihat dua orang yang tiba-tiba bertengkar di depan mereka, wanita berekor 9 dan Diki tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Oke, bukankah orang ini masih dalam masalah? Kamu telah datang ke sini, dan kamu telah datang ke tempat yang tepat. Meskipun itu tidak dapat sepenuhnya diselesaikan di sini, tidak apa-apa untuk mengurangi penundaan untuk sementara. Wajah wanita berekor 9 sedikit berubah, dan kemudian matanya tertuju pada ruang cermin ini. Saya juga meminta senior untuk menunjukkannya dengan jelas. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah metode penempaan jiwa dari kursi ini. Menempanya dengan jiwa untuk sementara dapat menekan kekuatan 10 warna di tubuhnya, tetapi jika Anda ingin menyelesaikannya sepenuhnya, saya khawatir Anda harus pergi ke pusat dunia iblis. Tetapi tempat itu, saya takut kamu hanya bisa mengandalkan keberuntunganmu sendiri, lagi pula, tempat itu, bahkan Master Dunia pun tidak bisa memasukinya. Ingatan wanita berekor 9 tampaknya tidak lengkap, ketika dia menyebutkan pusat dunia iblis, seluruh dirinya menjadi aneh. Pergi. Jiwa, tempa. Dalam kekosongan cermin yang awalnya tenang, semburan riak energi tak terlihat tiba-tiba muncul. Energi jiwa yang agung berbeda dari kekuatan jiwa yang telah ditampilkan Xiao Yan sebelumnya. Kekuatan aneh yang unik untuk gadis ekor. Kekuatan baru saja dicurahkan, dan mudah untuk sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi danau jiwa. Puff! Tubuh Cailin sedikit melayang di udara, dan kemudian fluktuasi jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju tubuhnya yang halus, ada kepulan asap. Namun, di bawah tindakan wanita berekor 9, bayangan ular berwarna-warni yang tertidur di atas tubuhnya yang halus hancur dan hancur sedikit demi sedikit. Merobek. Dalam sekejap, cahaya 7 warna dan kekuatan 10 warna pada tubuh Cailin terus menyatu, seolah-olah mereka terlibat dalam semacam pertarungan diam. Kekuatan 7 warna menelan langit piton sepenuhnya dikendalikan oleh Cailin sejak di benua Doki, tetapi perbedaan antara 10 warna menelan piton langit dan 7 warna tampaknya hanya kekuatan 3 warna. Perbedaannya seperti jurang. Apa? Waktu seperti ini telah berlangsung lama, di mana Cailin telah menempel di hatinya, tidak peduli seberapa mengerikan metode penempaan jiwa ini, tidak ada jejak ketakutan sedikitpun. Setelah beberapa saat, Cailin terkejut. Di antara anggota badan dan tulang di tubuh, semangat juang, kekuatan reinkarnasi, yang telah disegel dan dipadatkan oleh kekuatan 10 warna, benar-benar menunjukkan aliran jejak yang lambat pada saat ini, waktu. Metode penempaan jiwa wanita berekor 9 sebenarnya untuk sementara mengekang kekuatan piton menelan langit 10 warna. Meski hanya sementara, Anda harus tahu bahwa Cailin telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengekang penyebaran dan erosi kekuatan 10 warna, tetapi tidak mungkin berhasil. Kekuatan jiwa Xiao Yan terus-menerus mengawasi situasi di tubuh Cailin, menonton perubahan terakhir, tinjunya yang terkepal tidak bisa membantu melonggarkan. Kekuatan dingin dan kejam yang mengerikan. Bahaya sementara diselesaikan untuk Cailin, tetapi hantu energi di sekitar wanita berekor 9 tampak lebih ilusi, seolah-olah itu akan benar-benar menghilang di sini setiap saat. Jelas, metode penempaan jiwa yang tampaknya sederhana barusan menghabiskan hampir semua kekuatan yang tersisa. Terima kasih, senior. Cailin perlahan jatuh ke tanah,
merasakan kekuatan yang perlahan pulih di tubuhnya, bibir dan giginya segera melonjak. Pada saat wilayah api tak berujung, Cailin diam-diam mencoba banyak metode, tetapi tidak dapat menahan kekuatan si Cai. Sekarang wanita berekor 9 itu begitu mudah diselesaikan, kekuatan pria ini tidak boleh diremehkan. Seharusnya tidak ada masalah dalam waktu singkat. Selanjutnya, itu adalah warisan dan senjata tirani saya. Begitu suara itu jatuh, patung batu berekor 9 yang berdiri di atas altar tiba-tiba berdengung, dan energi yang agung dan menakutkan naik ke langit. Berdengung, cahaya putih salju yang lembut perlahan-lahan miring ke bawah dari wanita berekor 9. Tiba-tiba, klon energi ini tampaknya telah menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya. Seluruh sosok itu menjadi ilusi, redup, dan benar-benar menghilang setelah beberapa saat. Cahaya seputih salju meledak dari posisi di mana sosok itu menghilang, dan menyapu langsung ke arah patung batu berekor 9 dengan kecepatan yang menakutkan, seperti kunci energi yang membuka harta karun di dalam patung batu. Hanya dalam beberapa saat, getaran kuat menyebar dari patung batu, seolah-olah kekuatan terakhir wanita berekor 9 itu memanggil beberapa hal kuno yang tersembunyi di patung batu. Di atas patung batu berekor 9, seluruh tubuh bergetar, dan setelah beberapa saat, dua benda kuno muncul dari dalam patung batu, tergantung di udara, perlahan mekar dengan aura menakutkan kuno. Melihat ke atas, itu adalah bola cahaya putih salju murni, yang tampaknya mengandung kekuatan monster yang menakutkan dan mempesona. Hantu samar berekor 9 bercokol di atasnya, seolah-olah menjaga kekuatan besar dan mendalam ini. Hal semacam ini jelas merupakan kekuatan warisan yang ditinggalkan oleh rubah iblis berekor 9. Jika tidak ada darah dari keluarga rubah berekor 9, sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Adapun Diki, meskipun yang terakhir bukan anggota klan berekor 9, ia memiliki hitam ajaran 6 ekor di bawah Salong Lang, tidak sulit untuk menelan alam, dan tujuannya mungkin adalah warisan ini. Tuan Xiaoyan, benda ini. Daiki menatap Xiaoyan dan mereka berdua, dan buru-buru bertanya. Warisan rubah iblis berekor 9 ini adalah tujuan akhir dari perjalanannya. Kamu bisa mengambil benda ini. Namun, ada banyak prasangka di antara klan berekor 9. Selain itu, tempat ini penuh dengan energi iblis yang tak ada habisnya, dan aura jahat di penjara penindas iblis telah dimusnahkan. Lebih baik mundur di sini dan menyadarinya. Itu juga hal yang baik. Xiaoyan menatap Daiki dengan tatapan serius, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tentu saja, kesempatan semacam ini tidak akan dirampas secara paksa. Peluang pewarisan pada level ini tidak terlalu berguna bagi Xiaoyan yang saat ini berada di level reinkarnasi ke-6. Terima kasih, Tuan Xiaoyan. Ketika Daiki mendengar kata-kata itu, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menggenggam kelompok cahaya putih salju yang mempesona. Ada juga beberapa kekuatan yang hampir homolog di tubuhnya, melonjak bersama. Tanpa ragu-ragu, Daiki duduk bersila langsung, mendesak kekuatan garis keturunan monster di tubuh untuk melahap dan menyerap warisan. Melihat penampilan bahagia Daiki, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat kelompok cahaya lain di atas patung batu. Di sisi lain, adalah sebuah kotak batu, kotak itu hanya seukuran lengan, tetapi seluruh tubuhnya tertutup rapat, dan tak terhitung pasang mata majemuk yang tergambar di seluruh tubuh. Jika tidak ada kecelakaan, yang tersembunyi di dalamnya adalah tiran peringkat 9 di antara 10 tiran teratas di dunia iblis, mata jiwa iblis. Hal ini, Xiaoyan dengan lembut menggenggamnya di tangannya, dan sentuhan jiwa yang panas keluar. Seorang tiran memiliki kekuatan yang mengerikan, dan jika digabungkan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik yang menggunakan teknik pupil, kekuatannya akan membuat jantung berdebar. Aku tidak perlu, dan kamu berjanji pada orang lain. Kailin sepertinya merasakan beberapa pemikiran hati-hati Xiaoyan, dan langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Cailin tahu pikiran Xiaoyan. Suner memiliki gagak emas berkaki 5 dan api suci. Yun Yun mengendalikan api suci dan pedang kaisar surgawi Taiji. Dia dan Mu Yingying adalah satu-satunya yang tidak memiliki senjata suci di tangan mereka. Batuk-batuk-batuk. Ditolak oleh Cailin dengan sangat cerdik, Xiaoyan tertawa kering, dan kemudian menyingkirkan kotak batu senjata tirani, dan pikiran lain di benaknya langsung dimusnahkan. Aku tahu maksudmu, tapi benda ini, aku tidak bisa mengendalikannya.
Benda ini seharusnya adalah nenek moyang dari klan berekor 9, mata dari jiwa iblis yang menyertai rubah iblis berekor 9. Meskipun klan Medusa kami juga dapat menggunakan teknik murid, tetapi sebagian besar roh dari klan berekor 9 menawan, dan kami cantik. Yang dikendalikan Dusa adalah racun yang paling yin dan jahat di dunia. Kesombongan dari 10 warna langit menelan piton sepertinya tidak mengizinkanku untuk mengendalikan senjata yang mendominasi ini. Melihat kebaikan langkah Xiaoyan, Kailin hanya bisa tersenyum dan menceritakan situasinya. Ya, perjalanan ke dunia iblis, aku tidak tahu apakah aku bisa membantumu menemukan artefak yang berguna. Ayo pergi. Oke, karena istana iblis ekor 9 sudah selesai, ayo keluar dulu. Penatua King Luan, untungnya tidak dipermalukan. Xiao Yan dan Kailin meninggalkan aula iblis ekor 9 dan kembali ke gedung bertingkat tinggi gedung Star City dalam sekejap, tetapi saat ini, selain King Luan ekor 9, ada banyak pembangkit tenaga listrik berekor 9, dengan tampang buruk. Pembangkit tenaga listrik ini semua menatap diri mereka sendiri dengan ganas, kekuatan mereka semua melayang di sekitar tingkat reinkarnasi tingkat pertama ke tingkat reinkarnasi tingkat ketiga, dan mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat di tempat lain. Untuk sementara, suasana di sini menjadi sangat aneh. Itu memang mata jiwa iblis, lelaki tua itu berterima kasih kepada Xiao Yuzu di sini. King Luan berekor 9 dengan cepat mengambil kotak batu yang diserahkan oleh Xiao Yan, dan berkata dengan gembira setelah menggunakan teknik rahasia klan berekor 9 untuk dijelajahi. Satu hal lagi, kuil iblis ekor 9 sebenarnya adalah penjara penindas iblis kelima di dunia 1000 besar. Kuil itu menekan dewa setengah jahat. Patriarkmu telah jatuh, dan tubuh serta jiwamu hancur. Xiao Yan berbicara dengan sedikit kasihan, jelas membantu orang lain sampai akhir. Kekuatan 10 warna di tubuh Kailin telah ditekan untuk sementara oleh rubah iblis berekor 9. Dengan melakukan itu, dia secara tidak langsung membantu keturunannya. Omong kosong apa? Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, sekelompok pria kuat di belakang Ji Wei King Luan mendengus dingin, dan fluktuasi energi tak terlihat tiba-tiba muncul dari kekosongan di sekitar loteng. Kemarilah, seret aku ke bawah dan tangani itu sesuai dengan aturan klan. Tuan Xiao Yu akan menjadi tamu terhormat klan berekor 9 kita di masa depan. Jika seperti ini hari ini, jangan salahkan aku karena tidak bersimpati. Saat Xiao Yan hendak bergerak, dia menyaksikan bayangan hitam dengan kekuatan yang layak muncul, menangkap beberapa pria kuat dengan mata yang buruk. Karena perjalanan ini sudah berakhir, kita tidak mengganggu lagi, selamat tinggal. Xiao Yan juga memiliki kesan yang baik tentang tindakan Ji Wei King Luan, tetapi dia menghabiskan banyak waktu di sini, dan sekarang rencananya adalah untuk kembali ke stasiun Serigala Naga Jahat Hei sesegera mungkin. Kekuatan 10 warna tidak akan pernah berakhir. Tuan Xiao Yan tunggu sebentar, mungkin saya tahu cara menekan sepenuhnya, atau memperbaiki kekuatan ini dan menggunakannya. Tepat saat Jiu Tail King Luan dan Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal, sosok Daiki tiba-tiba tersapu keluar dari istana iblis ekor 9. Munculnya suara ini membuat semua orang melihat ke atas dan membuang muka. Dengan perhatian semua orang, lapisan cahaya seputih salju tiba-tiba muncul di tubuh Daiki Jiao. Sinar cahaya putih salju tercurah, mata Daiki berkedip sedikit, dan dia menatap Xiao Yan dan semua orang di depannya sambil tersenyum. Senyum itu sebenarnya perlahan mengandung aura menawan yang tak tertahankan begitu cepat. Petik 2. Xiao Yan melihat aura Daiki dan mengerutkan kening. Sekarang, perasaan yang diberikan Xiao Yan tidak berbahaya, tapi itu pasti tidak bisa diremehkan. Daiki, sudahkah kamu menerima warisan Tuan 9 ekor? Melihat pemandangan ini, beberapa orang tingkat tinggi berekor 9 di sekitar King Luan berekor Jiu sedikit tergerak. Yah, itu telah diterima. Tapi kekuatan besar ini tidak dapat disempurnakan untuk sementara waktu. Setelah Daiki selesai berbicara, ada aura mempesona dan menawan di matanya yang indah, dan dia menatap Xiao Yan lagi. Daiki, apa yang baru saja kamu katakan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu Tuan Xiao Yan, tetapi apakah Anda pernah mendengar tentang salah satu tempat aneh di dunia iblis, Gua Empat Gajah? Kupu-kupu berdoa dengan mata yang indah, dan tersenyum. Gua Empat Gajah. Xiao Yan sedikit mengernyit. Ketika mendengar kata-kata ini, dia tampak sedikit ragu.
Xiao Yan telah mendengar tentang misteri Gua Empat Gajah, tetapi sekarang setelah hal itu dikatakan dari mulut Daiki, dan sisik berwarna kompleks di sampingnya terkejut, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan takjub. Kamu benar-benar tahu tentang empat gua gajah. Pada saat ini, di wajah Cailin yang selalu tenang dan cantik, ekspresi ketakutan tidak bisa membantu. Ada banyak rumor di dunia iblis kita tentang Gua Sixiang, tetapi kita hanya tahu bahwa itu adalah tempat teraneh kedua di dunia iblis. Itu juga merupakan tempat dengan peluang dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Daiki saling memandang, menatap Cailin dengan tenang, dan sepertinya melihat melalui beberapa pemikiran di hati Cailin. Tuan Xiaoyan, apakah Anda masih ingat Kaisar Iblis? Daiki kemudian terus menambahkan. Yang ke-16 di daftar api suci, pemilik api iblis surgawi. Kenangan mengalir seperti mata air, dan Xiao Yan langsung menyembur. Pada awal dunia iblis, meskipun Xiao Yan memperoleh banyak kekuatan dari Kaisar Iblis, seperti keterampilan bertarung Kaisar Iblis, tetapi api suci yang awalnya dikendalikan oleh Kaisar Iblis menghilang. Ada banyak rumor tentang Gua Empat Gajah. Tapi menurut warisan dari Rubah Iblis Ekor 9, sepertinya ada sesuatu di sana yang bisa digunakan untuk menyempurnakan kekuatan 10 warna. Ada banyak resep. Meskipun peringkatnya hanya di puncak surga peringkat 8, itu memiliki banyak efek magis pada orang dewasa ini. Dan mengandalkan warisan Tuan 9 ekor, sepertinya aku merasakan keberadaan resep dari Tuan ini. Ketika Daiki mengatakan ini, dia tidak terus berbicara, tetapi diam-diam melihat posisi Cailin. Ketika Cailin mendengar Daiki menyebut kata, obat, tubuhnya yang semula damai sedikit bergetar. Jelas, dia tidak bisa membayangkan bahwa warisan Rubah Iblis berekor 9 benar-benar membawa misteri seperti itu. Bagaimana dengan resepnya? Pada saat ini, persepsi jiwa Xiao Yan yang tajam juga merasakan sesuatu dan berbicara secara langsung. Tidak, Cailin menggelengkan kepalanya sedikit, matanya malu. Membawanya keluar. Tidak. Setelah beberapa pertanyaan, Cailin menggigit gigi peraknya dengan ringan, dan mengeluarkan gulungan kuno kekuningan dari cincin itu. Puncak tingkat surga tingkat 8, pil pemulihan yang melelehkan jiwa. Ramuan suci yang menyembuhkan kekuatan orang mati dan menyatukan jiwa. Xiao Yan langsung mengendalikan resep di tangannya, dan kekuatan jiwa yang agung miring, menyapu efek dan hal-hal lain. Masih ada satu ramuan obat terakhir, tetapi hal semacam itu terlalu sulit ditemukan. Pada saat ini, Cailin jelas tidak berniat untuk terus menyembunyikan Xiao Yan, dan alisnya melebar. Apa? Xiao Yan tampaknya sadar, alisnya berkerut. Inti ajaib. Cailin menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia menyebutkan dua kata ini, dadanya terasa mati rasa. Penyempurnaan ramuan obat kelas 8 tidak lagi membutuhkan inti sihir. Itu hanya perlu disempurnakan dengan kekuatan langit dan bumi. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seorang apoteker kelas 9 yang asli, jadi dia hanya bisa menghela nafas lega. Tapi resep ini berbeda dengan pil obat biasa. Cailin menggelengkan kepalanya tiba-tiba, jelas dia telah meneliti resepnya dengan seksama. Tunggu, apakah ini? 7. Kelas reinkarnasi tingkat ke-7 dari binatang buas dan inti iblis yang tiada taranya. Matanya sedikit tertuju pada resep kekuningan dan sederhana, dan dia melirik beberapa tempat penting yang lebih tidak jelas, tetapi mata Xiao Yan menyusut dengan keras untuk pertama kalinya. Kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Sadar akan kekhawatiran Cailin, Xiao Yan memarahi dengan wajah tegas. Ternyata dia telah menemukan cara untuk menyembuhkan dan mengintegrasikan kekuatan dari Ten Colored Sky Swallowing Python. Dia hanya membutuhkan inti sihir dari reinkarnasi Order Warcraft lapisan ke-7. Inti iblis dari binatang tingkat reinkarnasi lapis ke-7 hampir sama menakutkannya dengan Kaisar Iblis. Bahkan dengan Xiao Yan hari ini, saya khawatir itu tidak pasti dapat dibunuh dengan sukses. Yang paling penting adalah tidak ada jejak monster super ini. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menemukan Kaisar Iblis, dan dia berkata, pinjamkan inti iblismu untuk menggunakannya. Meskipun hilangnya inti sihir tidak akan sepenuhnya menghancurkan Kaisar Iblis dan monster dan binatang buas lainnya, itu juga akan merusak sumbernya. Jika Anda ingin berkultivasi dan pulih di masa depan, saya khawatir Anda pasti akan mengalami bencana. Di Gua Empat Gajah, apakah ada binatang buas yang tiada taranya? Xiao Yan mengerutkan kening, menatap Cailin yang diam di sampingnya, merasa campur aduk untuk sementara waktu. Seharusnya tidak ada,
Tetapi menurut catatan, di mana ada binatang buas peringkat reinkarnasi tingkat 7, harimau darah jahat surgawi, itu harus dapat mengisi kekosongan inti iblis peringkat reinkarnasi tingkat 7. Daiki sepertinya tahu banyak hal dari warisan, dan tiba-tiba berkata dengan nada berat. Bahkan binatang monster peringkat reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah, jenis kekuatan tertinggi yang cukup untuk mengguncang dunia, jika Anda tidak hati-hati, Anda hanya bisa jatuh dengan sedih. Tidak, itu terlalu berbahaya. Setelah mendengarkan kata-kata Daiki, Kailin menggelengkan kepalanya hampir tanpa sadar. Dia tahu gaya perilaku Xiao Yan, dan begitu ada titik balik dan harapan dalam masalah ini, dia akan pergi ke sana dengan sembrono. Namun, terlalu berbahaya untuk menggunakan kekuatan Xiao Yan saat ini dari peringkat reinkarnasi ke-6 untuk berurusan dengan binatang tak tertandingi dari peringkat reinkarnasi ke-7. Di antara peringkat reinkarnasi, setelah peringkat ke-5, apalagi peringkat, bahkan jika itu peringkat kecil, celahnya seperti jurang. Kamu tinggal. Xiao Yan mengerutkan kening, dan tentu saja dia tahu kekuatan sihir yang terkandung dalam kata-kata kuasa Seven Reincarnation Rank. Dilihat dari kekuatannya saat ini, mungkin sangat sulit untuk ditangani. Tidak, aku akan pergi denganmu. Setelah 3 perjuangan, Cailin tidak punya pilihan selain berkompromi. Pergilah. Setelah 3 pertimbangan, Xiao Yan hanya bisa melakukannya, menarik pergelangan tangan Cailin dan terbang menuju Gua 4 Gajah. Berangkat dari klan Jiwei, karena koordinat khusus Gua Sixiang, Xiao Yan dan keduanya sangat cepat, dan hanya dalam 1/4 jam, mereka tiba di lokasi Gua Sixiang. Melihat sekeliling, tempat ini adalah area abu-abu yang aneh, dengan bintik-bintik berdebu yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kekosongan samar-samar membentuk pola misterius dan kompleks, yang memicu seluruh ruang secara ajaib. Di daerah itu, ada puncak yang sepi. Pepohonan yang rimbun di puncak gunung sangat aneh. Angin gunung bertiup, dan aroma burung dan bunga meluap, seolah-olah ini hanya tempat yang damai. SSSTTT. Namun, perbedaan dari keheningan normal inilah yang membuat Xiao Yan, yang selalu diam, menjadi serius. Dengan persepsinya yang abadi tentang bahaya, seringkali dalam situasi ini ada makhluk yang sangat berbahaya tersembunyi. Dikatakan bahwa salah satu pintu masuk ke Gua Sixiang ada di sini, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sangat sedikit orang kuat yang memasuki Gua Sixiang. Di antara mereka, mungkin ada banyak hal misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di atas gunung yang tinggi dan lurus, 2 suara tiba-tiba jatuh, dan sosok diam muncul di sini dengan tenang. Gua Sixiang, King Long, burung vermilion, macan putih Xuanwu. Aku hanya tidak tahu pintu masuk ke 4 gajah mana yang ada di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berdua sangat cepat, dan mereka menyeberangi gunung sesuka hati dan bergerak di dalamnya. Kemanapun mereka lewat di sepanjang jalan, sekelompok api panas berlama-lama di bawah, seolah-olah mereka sedang mencari pintu masuk untuk itu. Namun, dengan kedatangan keduanya, gunung yang sedikit mati ini juga perlahan mengeluarkan napas yang unik, seolah-olah ada makhluk yang menyemangati kedatangan orang asing.